I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on the line, and you know. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah tempat proses pembentukan individu baru dari individu yang sudah ada yang bertujuan untuk melestarikan keturunan atau menambah keturunan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita membahas jenis sistem reproduksi reptil. Terdapat 3 jenis sistem reproduksi pada reptil. Yang pertama, reproduksi secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pertama, reproduksi ovipar atau bertelur. Mayoritas reptil bereproduksi secara ovipar, yang berarti mereka bertelur. Nah, betina menghasilkan telur yang mengandung zigot, dan telur itu ditempatkan di lingkungan yang cocok untuk perkembangan embrio. Telur reptil memiliki cangkang kalsium yang kuat untuk melindungi embrio. Contoh dari reproduksi reptil secara ovipar yaitu ular, kadal, kura-kura, dan buaya. Kedua, reproduksi vivipar atau melahirkan. Reproduksi reptil jenis vivipar berarti embrio berkembang dalam tubuh betina dan kemudian dilahirkan secara langsung. Proses ini memungkinkan betina untuk memberi lingkungan yang stabil untuk perkembangan embrio. Nah, reproduksi reptil secara vivipar yaitu jenis kadal berduri dan kadal tanduk. Ketiga atau terakhir dari jenis reproduksi reptil yaitu reproduksi secara ovovivipar atau bertelur dalam tubuh. Jenis reproduksi ini campuran dari metode sebelumnya, yaitu ovipar dan vivipar, di mana betina menghasilkan telur yang tetap berada di dalam tubuh sampai embrio siap menetas, kemudian betina melahirkan anak reptil yang sudah menetas. Nah, pada reproduksi reptil dengan jenis ovovivipar ini yaitu jenis ular seperti ular derik dan ular kadut. Apa saja organ reproduksi reptil jantan dan reptil betina? Beberapa memiliki perbedaan pada organ reproduksi seperti pada reptil jantan. Reptil jantan memiliki organ yang bernama testis. Organ tersebut adalah yang menghasilkan sperma. Kemudian ada saluran epididymis, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Kemudian ada saluran deferens atau saluran reproduksi jantan yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke kloaka. Selanjutnya untuk kloaka, bagian tubuh reptil yang berfungsi sebagai saluran keluar untuk urin, feses, dan telur atau sperma. Untuk reptil betina ada organ tersendiri yaitu ovarium, organ reproduksi betina yang menghasilkan sel telur. Kemudian ada oviduk, saluran reproduksi betina yang berfungsi untuk membawa sel telur dari ovarium ke kloaka. Untuk yang terakhir, kloaka, yaitu bagian tubuh reptil yang berfungsi sebagai saluran keluar untuk urin, feses, atau sperma. Gitu. Reproduksi pada reptil dimulai dari pembuahan internal, di mana sperma jantan disimpan dalam tubuh oviduk betina dan kemudian bertemu dengan sel telur yang dikeluarkan dari ovarium. Setelah itu, telur akan dikeluarkan melalui kloaka dan akan menetas di tempat yang sesuai. Sistem reproduksi reptil memiliki sejumlah keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Melalui sistem reproduksi mereka, kita dapat membantu menjaga keseimbangan alam dengan mengendalikan populasi hewan lain seperti hama serangga. Ketika kita memahami sistem reproduksi reptil, kita dapat lebih memahami mengenai pentingnya melestarikan populasi mereka untuk menjaga keseimbangan alam. Lalu, tidak sedikit juga orang memiliki reptil sebagai hewan peliharaan seperti kura-kura, ular, dan kadal. Memahami sistem reproduksi reptil membantu pemilik hewan merawat hewan mereka dengan baik dan mencegah reproduksi yang tidak diinginkan. Lalu, pemahaman tentang sistem reproduksi reptil juga penting dalam pendidikan dan penelitian. Ilmuwan dan peneliti mempelajari reptil untuk memahami perubahan lingkungan dan ekologi.
Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna dalam menghadapi masalah lingkungan yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem reproduksi reptil memiliki banyak kaitan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui aspek pelestarian alam, kehidupan hewan peliharaan, dan pendidikan penelitian. Untuk selanjutnya, poin terakhir yaitu poin ke-6 mengenai apa hal unik yang dipikirkan oleh kelompok tentang sistem reproduksi reptil tersebut. Jadi, hal unik yang dipikirkan oleh kelompok kami mengenai sistem reproduksi reptil tersebut, khususnya pada buaya, adalah suhu sarang penetasan. Ternyata, suhu sarang penetasan menentukan apakah keturunan akan berjenis kelamin buaya jantan atau buaya betina. Jika suhu sarang selama inkubasi lebih tinggi, cenderung menghasilkan buaya jantan. Sebaliknya, jika suhu sarang selama inkubasi lebih rendah, cenderung menghasilkan buaya betina. Suhu penetasan dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti sinar matahari, cuaca, dan keadaan sarang. Bring it back.